Guru Penggerak Angkatan 9 dari TKTA Cepogo 02, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai pemenuhan dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, alhamdulillah kali ini saya akan melaksanakan wawancara saya yang pertama kepada Ibu Kartikawati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah TKTA Cepogo 02, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya hari ini untuk membersamai saya untuk melakukan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan di sekolah kita. Ya Bu, silakan. Baik, saya mulai ya Bu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema rujukan moral? Ya. Saya mengidentifikasi kasus dengan cara melihat dari bentuk permasalahannya, baik apakah itu merupakan dua hal yang sama-sama benar dan saling berbenturan, ataukah dua hal yang satu salah dan yang satu benar, sehingga kita akan bisa mengambil kesimpulan yang akan lebih baik. Pertanyaan kedua ya Bu ya. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai-nilai kebajikan? Ya, baik. Sebelum mengambil keputusan, saya akan mencari informasi terlebih dahulu yang akurat tentang kasus tersebut. Saya akan mempertimbangkan dengan matang dan tentu saja akan melakukan kolaborasi dengan guru atau teman sejawat yang lain, sehingga yang berada di lingkungan sekolah kita atau dengan stakeholder yang terkait, sehingga dalam hal ini saya memang harus hati-hati dalam menganalisis sebuah kasus atau sebuah permasalahan yang ada di lembaga kami. Memang yang sangat dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Takutnya salah-salah sedikit kita juga sendiri yang repot, dampaknya sangat berat. Meskipun dalam pengambilan yang tepat itu lebih baik, tapi tepat itu jauh lebih baik ya. Dan pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah? Baik, langkah-langkah yang bisa saya lakukan adalah satu, menentukan penyebab dari permasalahan itu. Kemudian dengan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, kemudian menanyakan pada teman yang dekat, lalu berdiskusi dengan warga sekolah atau lingkungan sekolah, termasuk wali murid atau lingkungan sekitar yang ada dampak di lingkungan kami. Kemudian baru mengambil keputusan setelah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk mengkaitkan dengan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan cara menganalisis kasus atau permasalahan yang mana dengan baik dan terperinci, kemudian berkolaborasi dengan warga sekolah guna menentukan solusi yang bijak dan tepat dalam mengambil keputusan. Lalu selama ini apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Baik, yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengambil keputusan yang terbaik atau sehingga tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak sekolah maupun pihak orang tua atau pada guru sendiri. Di sini biasanya juga terjadi pro dan kontra dari dewan guru dalam memperjuangkan solusi permasalahan. Akan tetapi kita menyikapi dengan bijak untuk musyawarah mengambil keputusan atau keputusan yang terbaik. Kemudian apakah itu memiliki tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan konflik dilematika seperti ini? Apakah masih menyelesaikan ketika ada permasalahan dan masih diselesaikan yang tepat, ataukah bagaimana? Baik, untuk suatu permasalahan tidak bisa terjadwal secara sistematis, karena dengan munculnya masalah adalah terjadi insiden
insidentil. Ketika kita punya masalah di insidentil, saya langsung menyelesaikan kasus tersebut secara langsung di tempat itu. Ada prosedur yang harus saya lakukan untuk mengambil keputusan yang terbaik, yaitu dengan musyawarah, walaupun itu secara insiden atau secara proses. Kemudian dalam hal ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan seperti itu? Baik, jelas ada yang membantu untuk mempermudah pengambilan keputusan, yaitu rekan guru sejawat yang saya ajak bermusyawarah, dan faktor yang selama ini mempermudah adalah kolaborasi dari stakeholder-nya yang ada ketika kami duduk bersama dan bermusyawarah sehingga dapat mengambil solusi yang terbaik dan tepat bagi semuanya. Karena di lembaga ini adalah lembaga suatu yayasan, sehingga kita tidak lepas berkolaborasi dengan yayasan. Ya, siap dulu. Sudah banyak. Ya. Ya, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi dalam pengambilan sebuah keputusan di bidang etika? Pembelajaran yang saya ambil adalah suatu pelajaran yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih bijak dalam menganalisis setiap permasalahan untuk menentukan kebijakan yang tepat dan terbaik, dan saya menjadi lebih dewasa karena banyak tantangan yang kami hadapi dalam menyelesaikan hal suatu permasalahan. Kita belajar melalui suatu kesalahan. Iya, Kita bisa petik banyak hikmah yang ada dalam masalah itu. Karena apa? Karena kalau tidak ada masalah mungkin kita tidak akan lebih tenang. iya, kita belajar dengan nyaman ya. Jadi kita tenang-tenang saja, tapi ketika ada suatu masalah membuat kita lebih dewasa dalam artian dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah, baik kepala maupun guru maupun lingkungan yang ada dan yayasan itu sendiri. Alhamdulillah Ibu, selesai sudah wawancara kita hari ini. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Ini merupakan ilmu yang sangat baik buat saya. Dan saya juga bisa mengambil keputusan yang kelak yang terjadi seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sama-sama Bu Guru, saya juga demikian pesan saya, semoga kita menjadi yang lebih baik dan dengan suatu pembelajaran. Mungkin dari saya karena dalam hal kekurangan mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada baiknya, mari kita sama-sama Terima kasih Bu. sama-sama. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jika baik. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan di sekolah Ibu seperti itu ya. Nah, baik Bu, langsung saya mulai saja ya. Selama ini tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga, baik itu permasalahan murid maupun orang tua maupun dari dewan guru yang mungkin terkadang membuat itu sebuah dilema. Kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu? Saya jawab ya, untuk menyikapi atau mengidentifikasi dilema yang mungkin ada dua masalah ya. Nah, itu kita cari kebenarannya terlebih dahulu, apakah masalah dua-duanya itu benar atau ada masalah salah satunya yang tidak benar ya, seperti itu. Dan selanjutnya bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mencari informasi terlebih dahulu, informasi yang jelas sehingga mungkin informasi
informasi tadi bukan mungkin informasi tadi itu tidak akan merugikan misalnya tadi tidak ada itu mungkin bisa dilakukan dengan seperti kolaborasi seperti itu ya. Baik, mungkin kita bicara dengan guru-guru dan guru yang lain untuk mencari solusinya yang terbaik. Dengan berkomunikasi dengan guru itu memang sangat diperlukan ya untuk keberlangsungan sebuah lembaga maupun organisasi dan sebagainya seperti itu, karena segala sesuatu itu akan lebih mudah diselesaikan apabila diselesaikan secara bersama-sama, tidak lagi kalau kita sendiri ya Bu ya. Seperti itu. Kira-kira ini langkah-langkah dan atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang bisa kita lakukan, kita dalam menentukan penyebab dari masalah itu sendiri maksudnya seperti apa, kemudian kita langsung kepada yang bersangkutan dan menanyakan kepada teman yang dekat, lalu kita berdiskusi dengan warga sekolah, baru mengambil keputusan yang setelah itu kita pertimbangkan berbagai hal termasuk pengaitannya dengan kebijakan yang ada. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus di lembaga kita yang pernah terjadi di lembaga? Untuk mengambil keputusan yang efektif adalah dengan cara menganalisis kasus permasalahan dengan baik dan terperinci, kemudian berkolaborasi dengan majelis guru atau lembaga dari lembaga itu, lalu menentukan guna untuk menentukan solusi yang bijak dan tepat. Jadi harus lebih rinci ya dalam mencari keputusan itu harus kita cari sejenis-sejenisnya seperti itu ya. Tapi kalau ada salah-salah seperti itu ya, kita mengambil keputusannya nanti kurang tepat gitu ya kalau tidak sini. Lalu apa yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus jurnal kita? Tantangannya tantangan yang aku alami tantangan yang aku alami yaitu kita itu berusaha tidak menyinggung atau membuat kecewa salah satu pihak. Di sini biasanya itu terjadi pro dan kontra antara penerimaan siswa baru. Mungkin setelah saya membuat siswa TK baru itu harusnya 4 tahun, berusia 4 tahun. Tetapi kadang wali murid itu belum usia 4 tahun dia sudah menasihati untuk dimasukkan ke TK. Seperti itulah yang menjadi dilema kami yang sering terjadi. Terus jika saya terima saya menyalahi aturan. Karena tidak sesuai dengan prosedur dari peraturan itu, dan seandainya saya terima berarti saya mengikuti peraturan yang ada meskipun terdapat pro dan kontra. Saya intinya gitu, seandainya saya terima itu juga menyalahi aturan karena usianya masih kurang seperti itu ya. Itulah tantangan. Kalau tidak diterima resiko mungkin orang tua ngomel. Seperti itu biasanya di kampung kan seperti itu. Saya aja kok pengennya anak-anak saya sampai tidak boleh begitu. Berarti itu merupakan itu suatu tantangan bagi berarti ini termasuk paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Kan kita harus adil mengikuti peraturan yang ada kan. Terus kita juga kasihan pada mereka misalnya kita terima seperti itu ya. Dalam hal ini apakah Ibu memiliki sistem atau tata kelola ataupun jadwal-jadwal tertentu untuk mengatasi
sebuah permasalahan di sini. Kalau terkadang itu saya belum tahu. Tapi sebelumnya kita ada musyawarah, musyawarah terlebih dahulu dengan warga lembaga pendidikan kami. Ini diantaranya dari operator sekolah, dari dewan guru, dan mungkin itu bersama-sama kita bermusyawarah terlebih dahulu. Berarti bisa dipastikan bahwa dalam hal ini yang membantu untuk mempermudah itu dalam pengambilan keputusan adalah dari dewan guru, dari operator, dari semua stakeholder yang ada seperti itu ya, komite-komite juga menjadi. Baik, pertanyaan yang terakhir ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan seperti dilema etika ini? Pengalaman yang gimana ya? Mungkin sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya kita itu bisa mengambil pembelajaran itu, tapi bisa lebih bijaksana menentukan apa itu namanya bisa menentukan atau mengambil keputusan masalah-masalah yang seperti itu. Jadi kita lebih bijaksana, bisa apa ya namanya? Karena belajar dari pengalaman itu seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita ambil. Berarti sebuah pengalaman itu memang sangat berharga ya. Alhamdulillah, sesi wawancara kita sudah selesai Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Terima kasih Ibu sekali lagi. Ya, sama-sama Bunda, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan akhirnya menghasilkan apa yang menjadi keinginan sesuai harapan panjenengan, sukses TGP-nya. Ya, terima kasih ya. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.